Oke anak-anak Miss, hari ini kita kembali mengerjakan soal satuan panjang. Kemarin Miss sudah ajarkan ada 7 satuan panjang yang akan kita pelajari. Yang pertama dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Masih ingat kan cara gampangnya supaya lebih mudah menghafalnya bisa kamu nyanyikan. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, satuan panjang. Oke, kemarin Miss juga sudah ajarkan bahwa jika tangga dari kilometer ke hektometer itu turun, maka dia harus dikali 10. Jika tangganya turun 2, maka dia dikali 100, turun 3 dikali 1000. Seperti itu juga jika naik. Misalnya dari hektometer ke kilometer, dia naik 1 tangga, maka dia dibagi 10. Jika naik 2 tangga, misalnya dari dekameter ke kilometer, maka dia dibagi 100. Ya nak ya. Jadi jika dia naik 3 tangga, maka dia dibagi 1000. Seperti itulah selanjutnya. Nah, di sini Miss sudah buat ada 5 soal. Mari kita kerjakan bersama-sama. Soal nomor 1. 200 hektometer sama dengan berapa kilometer? Kita lihat satuan panjangnya. Hektometer ke kilometer. Lihat tangganya nak, hektometer ke kilometer maka dia naik 1 tangga. Maka jika naik dia dibagi 10. Soalnya tetap sama ya nak. Tuliskan 200 dibagi 10 sama dengan berapa? Ayo, kamu masih ingat gak pembagian? Coba kamu bagikan sendiri nak. Berapa 200 dibagi 10 anak-anak Miss? Iya, jawabannya adalah 20. Maka hasil 20 ini kamu pindahkan ke soal. Seperti itu ya nak. Selanjutnya soal nomor 2. Di sini ada 35 meter sama dengan berapa desimeter nak? Lihat perhatikan meter ke desimeter. Maka dia turun berapa tingkat nak? 1. Jika 1 tingkat dia dikali dengan 10. Berarti 35 dikali 10. Sama dengan berapa nak? 35 dikali 10. Coba kamu hitung dulu sendiri. Maka jawabannya adalah 350. Kamu boleh pindahkan ke soal 350 tadi. Oke, selanjutnya nomor 3. 180 mm sama dengan berapa sentimeter? Lihat milimeter ke sentimeter. Dia juga naik 1 tingkat. Jika naik maka dibagi 10. Berarti 180 dibagi 10. Sama dengan berapa? Ayo coba kamu hitung sendiri. Maka jawabannya adalah 18. Kamu pindahkan ke soal. Berarti 180 mm sama dengan 18 cm. Selanjutnya nomor 4. 45 meter sama dengan berapa sentimeter? Perhatikan meter ke sentimeter. Yuk. Meter ke sentimeter. Berarti dia lompat 1, 2. Nah, jika lompat 2 tangga turun maka dikalikan berapa nak? 100. Benar. Berarti 45 dikali 100. Coba kamu hitung sendiri berapa 45 dikali 100 anak-anak Miss? Maka jawabannya adalah 4.500. Pindahkan ke soal. Kamu bisa buat cele-celemu sendiri. Lanjut nomor 5. 900 cm sama dengan berapa meter? Perhatikan sentimeter ke meter. Dia naik kan? Naik berapa tingkat? 1, 2. Berarti kalau 2 dia dibagi berapa nak?
Iya benar, berarti dibagi 100. 900 dibagi 100 sama dengan berapa anak-anak? Coba kamu hitung. Maka jawabannya adalah 9. Kamu bisa pindahkan ke soal, berarti 900 cm sama dengan 9 meter. Sampai sini bisa dipahami anak-anak Miss? Jika belum mengerti juga kamu boleh tanya sama Miss Nopi. Oke anak-anak Miss, selamat belajar, semangat. Oke anak-anak Miss, selanjutnya Beni meminta tolong kepada petugas sekolah. Kamu juga dapat meminta tolong ke teman, kakak kelas, guru, dan lainnya. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh kalimat sederhana yang menggunakan kata minta tolong. Kamu juga bisa lakukan seperti contoh berikut ini. Nomor 1, ini ada gambar Beni yang sedang meminta tolong kepada petugas sekolah. Beni dapat mengucapkan, "Pak, bolehkah saya meminta tolong untuk membukakan pintu?" Nah, seperti itu. Selanjutnya gambar nomor 2. Coba kamu lihat, kira-kira apa ya yang diucapkan Siti kepada temannya? Siti dapat mengucapkan kalimat berikut ini. "Meli, tolong ambilkan tanah liat itu." Selanjutnya gambar nomor 3. Di sini ada Udin yang sedang meminta tolong kepada kakaknya. Udin dapat mengatakan, "Kakak, bolehkah meminta tolong untuk membantu saya memindahkan meja?" Seperti itu. Selanjutnya gambar nomor 4. Edo ingin meminta bantuan kepada ibu. Bagaimana kalimat permintaan tolong yang Edo ucapkan? Edo dapat mengucapkan kalimat permintaan tolong seperti ini. Perhatikan nak. "Bu, bolehkah Edo meminta tolong ibu untuk membantu membuat surat?" Seperti itu. Selanjutnya gambar nomor 5. Di sini ada gambar Siti yang dimintai tolong oleh Pak Guru. Kira-kira apa yang akan Pak Guru ucapkan? Iya. "Nak, tolong bersihkan halaman kelas ini setiap pagi ya." Seperti itu. Nomor 6. Di sini ada sebuah gambar Melin yang sedang meminta tolong kepada Beni. Melin dapat mengucapkan, "Beni, aku minta tolong mengangkat ember ini." Seperti itulah kalimat permintaan tolong. Selanjutnya nomor 7, di sini ada Dayu yang ingin minta tolong kepada ibu. Kira-kira kalimat permintaan tolong Dayu bagaimana nak? Iya, Dayu bisa mengucapkan, "Bu, Dayu minta tolong untuk diajarkan cara menggunakan tanah liat ini." Selanjutnya gambar nomor 8. Di sini ada sebuah gambar yang Siti ingin meminta tolong kepada ibu. Siti dapat mengucapkan, "Bu, tolong ambilkan makanan itu." Jadi seperti itulah kalimat permintaan tolong ya nak. Selanjutnya, Beni mendapat tugas dari sekolah. Beni harus membawa daun kelapa. Beni belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa itu anak-anak? Pernah tidak kamu melihat daun kelapa? Nah anak-anak Miss, daun kelapa itu bisa juga digunakan untuk membuat atap rumah dan membuat berbagai jenis anyaman, termasuk anyaman tempat ketupat. Dan batang daun kelapa juga bisa sebagai sapu lidi. Coba kamu amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar membuat anyaman cangkang ketupat. Kamu perhatikan dan kamu bisa coba sendiri di rumah. Pernahkah kamu membuat kerajinan itu anak-anak Miss? Kerajinan dari dedaunan. Kali ini kamu akan membuat anyaman ketupat dari daun kelapa. Berikut ini adalah cara-cara membuat anyamannya. Cara membuat yang pertama adalah gulung 1 sisir janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat posisi pangkal janur menghadap ke atas. Langkah kedua, ambil sisi janur 1 lagi seperti langkah sebelumnya. Gulung pada tangan sebanyak 3 kali, posisi pangkal janur itu menghadap ke bawah. Langkah ketiga, buatlah kedua gulungan saling bersilang.
Janur masih dalam posisi tergulung. Langkah keempat, ambil satu ujung kemudian putar ke belakang susunan janur. Langkah kelima, masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang, kemudian janur yang berada pada posisi tengah. Dan langkah keenam, teruskanlah anyaman sampai bawah, lakukan langkah sama dengan janur yang satu lagi. Dan ini adalah video cara membuat anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Kamu bisa perhatikan ya nak. Selanjutnya di sini ada sebuah puisi yang berjudul Ketupat Lebaran. Kamu bisa baca puisi ini dari buku tema 5mu di rumah ya nak. Selanjutnya kita cari arti kosakata dari puisi yang berjudul Ketupat Lebaran. Mari kita cari bersama-sama artinya. Kata pertama adalah ketupat. Ketupat artinya dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Oke nak, selanjutnya kata opor. Opor artinya gulai ayam atau itik dan sebagainya yang berkuah santan kental. Itu adalah arti opor. Selanjutnya santap. Santap artinya memakan atau meminum. Selanjutnya kata keempat adalah nikmat. Nikmat artinya enak atau lezat. Kata kelima adalah gurih. Gurih artinya enak rasanya seperti ikan goreng. Itulah arti kata dari puisi tadi. Nah, selanjutnya coba kita temukan kata yang sesuai maknanya berdasarkan tabel berikut ini. Kamu perhatikan dan kita kerjakan bersama. Nomor 1, memakan atau meminum sama artinya dengan kata santap. Nomor 2, dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Itu sama artinya dengan ketupat. Selanjutnya nomor 3, enak rasanya seperti ikan goreng. Apa itu tadi arti katanya nak? Maka jawabannya adalah gurih. Nomor 4, gulai ayam atau itik dan sebagainya berkuah santan kental. Itu sama artinya dengan apa tadi nak? Benar, opor, dia naik ke atas katanya. Nomor 5, enak atau lezat. Itu sama artinya dengan nikmat. Iya benar.